Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya Ulfatun Nikmah, NIM 2020008290 akan menjelaskan mengenai layout perusahaan dari PT Nippon Indosari Karpindo Cikarang. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai sejarah perusahaan. PT Nippon Indosari Karpindo merupakan perusahaan patungan Indonesia-Jepang, yaitu antara PT Sari Indo Roti dengan Niso Iwai Corporation dan Shikishima Baking Co. Ltd. Perusahaan ini bergerak di bidang pangan, yaitu bakery dengan menggunakan merek dagang Sari Roti dan Boti. Pada tahun 2005, perusahaan ini mulai melebarkan sayapnya dengan membangun pabrik baru yang terletak di kota Pasuruan untuk memenuhi permintaan pasar. Pada tahun yang sama didirikan pula pabrik kecil di kawasan industri Jabebeka Blok C Cikarang. PT Nippon Indosari Karpindo telah memasarkan berbagai jenis produk roti di pasaran yang berjumlah lebih dari 15 jenis produk roti manis dan 6 jenis produk roti tawar. Semua jenis produk roti tersebut lebih banyak diproduksi pada pabrik Blok W, sedangkan pabrik Blok U hanya menghasilkan satu jenis roti tawar. Layout yang digunakan PT Nippon Indosari Karpindo. Yang pertama, tata letak garis. Pengaturan tata letak mesin atau fasilitas produksi di PT Nippon Indosari Karpindo dalam suatu kelompok yang berdasarkan atas urutan-urutan proses produksi dalam membuat suatu barang. Barang yang dikerjakan setiap hari selalu sama dan arus barang yang dikerjakan juga selalu sama, seolah-olah menyerupai harus lurus, meskipun tidak selalu garis lurus, sehingga dikatakan sebagai layout produk. Selanjutnya, tata letak dengan posisi tetap atau fixed position layout. Pengaturan fasilitas produksi PT Nippon Indosari Karpindo dalam membuat barang letak, barang yang tetap atau tidak berpindah-pindah. Produk yang dikerjakan tetap berada di posisinya di suatu tempat pengerjaan yang dipilih atau ditentukan. Alat dan perlengkapan bahan serta para pekerja dibawa ke tempat pengerjaan produk. Nah, berikut adalah gambaran dari layout PT Nippon Indosari Karpindo. Nah, selanjutnya di sini terdapat proses produksi, teman-teman. Yang pertama, terdapat penimbangan bahan baku atau scaling. Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan roti tawar adalah tepung terigu berprotein tinggi, air softer, fresh yeast atau ragi, gula pasir, garam, susu bubuk skim, kalsium propionat, dan shortening. Yang kedua, mixing sponge. Proses produksi roti tawar diawali oleh proses pencampuran awal yang umumnya disebut mixing sponge. Yang ketiga, terdapat fermentasi awal. Hasil adonan dari mixing sponge yang telah jadi akan dimasukkan ke dalam box besar yang kemudian akan dimasukkan ke dalam ruang fermentasi. Yang keempat, terdapat mixing dough. Pencampuran kedua yang dilakukan setelah dari fermentasi disebut mixing dough. Proses mixing dough dilakukan secara 2 tahap dengan total waktu mixing keseluruhan 17 menit. Yang kelima, terdapat defeeding. Hasil dari mixing dough akan dimasukkan ke dalam box besar menuju tahap defeeding. Defeeding adalah proses pembagian adonan sesuai dengan ukuran berat tertentu. Proses keenam yaitu rounding. Adonan yang telah dibagi akan dilewatkan melalui mesin rounder, di mana pada tahap ini adonan akan dibentuk menjadi bulatan-bulatan. Ketujuh, terdapat intermediate proofing. Adonan yang telah dibulatkan akan dilewatkan melalui conveyor menuju mesin OHP atau oven head proofing. 8. Terdapat pressing, merupakan proses pemipihan adonan dengan cara melewatkan adonan di antara roll berputar. Ke-9, molding adalah proses penggulungan adonan dengan cara melewatkan adonan di antara conveyor berjalan dan roll berputar. Ke-10, racking adalah proses peletakan tray ke dalam rak-rak yang dilakukan secara manual. Masing-masing tray yang telah berisi adonan akan disusun dan diletakkan pada rak-rak fermentasi. Yang ke-11, final fermentation. Tahap ini merupakan tahap fermentasi lanjutan sebelum adonan akhirnya dipanggang. Ke-12, penutupan tray atau loyang. Pada tahap ini, rak berisi adonan hasil dari fermentasi akhir akan dikeluarkan dan mulai dimasukkan ke dalam oven.
Ke-13, baking. Proses baking roti tawar dilakukan dengan menggunakan tunnel oven yang memiliki 3 zona pemanggangan dengan suhu yang telah distandarkan. Ke-14, proses depanning adalah proses pengeluaran roti dari tray atau loyang yang dilakukan dengan menggunakan mesin yang disebut depanner. Ke-15, trimming. Roti yang telah mengalami proses pendinginan selama 2 jam akan langsung masuk ke proses trimming dengan menggunakan mesin trimmer. Selanjutnya, proses packaging. Roti yang telah dipotong akan dilewatkan melalui mesin packaging secara otomatis dan dikemas ke dalam plastik polipropilen. Yang terakhir, terdapat proses crating. Pada tahap ini, operator akan meletakkan dan menyusun roti-roti yang telah dikemas ke dalam krat-krat. Masing-masing krat terdiri dari 12 pak roti tawar. Sekian penjelasan mengenai layout pada PT Nippon Indosari Karpindo Cikarang. Semoga bisa bermanfaat.